Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu. Sahabat Abdi Masyarakat, Barreskrim Polri menetapkan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Polri bekerja cepat dalam kasus ini. Penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu, polisi sudah cepat bekerja. Tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka, karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu, berarti tersangkanya dia. Kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mahfud menilai Polri sudah bekerja cermat. Dia menyebut Polri sudah mengundang ahli yang mumpuni dalam bidangnya untuk penanganan kasus ini. Cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli atau diedit. Kalau dipotong, bagian mana yang dipotong akan ketahuan semuanya, kata Mahfud. Mahfud mengatakan Polri memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan penahanan atau tidaknya terhadap Panji Gumilang. Mahfud mengatakan seseorang tidak wajib ditahan bila ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi dulu. Sesudah saksi dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana dalam waktu 1 kali 24 jam, itu harus jelas apakah akan ditahan atau tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 20.00 malam ini untuk ditahan apa tidak, kata Mahfud. Penetapan tersangka Panji Gumilang, ya itu kan sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, ya. Polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu, kan berarti tersangkanya dia. Cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat. Mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum. Ya, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi. Dulu sesudah saksi dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana, dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus jelas apakah akan ditahan apa tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini untuk ditahan apa tidak. Nah, apa alasan untuk ditahan? Pertama, prasyarat utamanya itu kalau ancaman hukum pidananya minimal 5 tahun. Ini lebih dari 5 tahun. Itu prasyarat utama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan dikhawatirkan tidak mau kerjasama, dipanggil, menghilang, tidak datang dengan berbagai alasan, itu tidak mau kerjasama. Yang ketiga, kalau penyidik khawatir yang bersangkutan kalau pulang menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan TKP, ya, tempat kejadian perkara, itu bisa ditahan. Lalu dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Kalau dikhawatirkan mengulangi lagi, kalau perbuatan sifatnya berkelanjutan, ya, itu bisa juga ditahan. Nah, apakah akan ditahan? Nanti ditunggu saja. Menurut saya syarat-syarat tentang itu saudara bisa baca sendiri, ya.
apakah perlu ditahan atau tidak. Yang penting pemerintah akan kerja cepat. Nah, dalam pada itu sambil menunggu keputusan Polri untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid gitu. Sehingga kita juga sudah mengantisipasi, mungkin dalam waktu 1 hari ini saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, dengan Mena, dengan Mendagri, dengan Menkumham, dan dengan Gubernur Jawa Barat. Akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.